Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, dalam budaya kita itu ada yang namanya budaya lisan sahabat. Artinya bukan sekedar alat bicara ya, tapi lisan itu adalah merupakan cermin batin, dan dari sanalah kejujuran seseorang itu diuji. Dan yang namanya ruang publik ya pasti menuntut tanggung jawab. Jadi ini bukan soal siapa yang paling keras bicaranya, tetapi siapa yang paling jujur menyampaikan kebenaran. Saya sesungguhnya sangat sedih melihat situasi yang dialami oleh Rohit Panci Kasiang. Bayangkan cara bicaranya sudah seperti itu. Artinya saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini karma, tetapi kalau kita melihat videonya, itu sangat luar biasa, menyedihkan sebenarnya, di mana suara, sesak napas, lidah sepertinya sudah tidak bisa lagi goyang untuk menyampaikan apa yang seharusnya dia bicarakan di depan publik. Itulah yang terjadi pada Roy Suryo kali ini. Buat saya, kalau menonton video itu, ini adalah merupakan pengingat bahwa kata-kata yang diucapkan tanpa bukti pada akhirnya akan diuji oleh waktunya sendiri, sahabat. Coba kita cek videonya Rohit Panci, yang sepertinya video ini menggambarkan betapa sakitnya Rohit Panci. Tapi mudah-mudahan saya salah, sahabat. Ini dia videonya. Kali serang Jokowi. Kalau memang Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan. Ini scan asli. Kalau yang sana, Oke. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. ada dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini. Oke, Foto gini. kopi kok. Saya bilang. Jadi, Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang mau Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke, Pak Monatua silakan. kalau memang mau Mas, itu Gotham City ya, seperti istana kelelawar Nusantara. Makanya nggak selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Ya ada bagian gas saja. Padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar menjadi 600 sekian miliar. Apa yang tadi disampaikan? Itu ya. Jadi jangan bisa ini malah hanya menjadi. Dari video ini kemudian banyak sahabat-sahabat yang membuat konten bahwa Panci sakit parah. Ya kita doakan saja mudah-mudahan sehat cepat. Tapi apa yang saya mau gambarkan pada video kali ini, saya mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa kita ini hidup di Nusantara, kita hidup di Indonesia. Indonesia ini ada banyak budaya Nusantara, dan ada satu pesan moral yang diwariskan lintas generasi sampai ke kita ya. Jaga lisanmu, karena dari sanalah martabat manusia itu dinilai. Dan orang Jawa menyebutnya ajining diri sakalati. Bukan dari jabatan, bukan dari kepandaian bicara, tetapi dari kejujuran kata-kata. Dan di titik inilah karma sering disalahpahami. Jadi sebenarnya karma itu bukanlah hukum gaib yang jatuh tiba-tiba, tetapi melainkan konsekuensi batin dari pilihan hidup, terutama dari apa yang terus-menerus diucapkan di ruang publik. Oleh sebab itu saya menyebutnya bahwa karma itu sebagai etika sebenarnya, jadi dia bukan mistik. Dalam tradisi timur, baik itu Jawa, Hindu, Buddha, maupun etika Nusantara, karma adalah hukum moral. Dia memang bukan hukum medis ya. Jadi ketika orang berkata kebohongan membawa akibat, itu bukan berarti setiap kesulitan fisik adalah hukuman Tuhan. Jadi jangan dianggap bahwa Panci ini kasihan dihukum oleh Tuhan. Tapi boleh jadi begitu ya. Itu adalah peringatan etis bahwa hidup yang dibangun di atas ketidakjujuran akan memikul beban batin yang berat. Itulah sebenarnya itu karma. Nah, budaya kita sejak lama memahami satu hal, bahwa yang namanya kebohongan
itu tidak pernah gratis, sahabat. Ia akan selalu menuntut biaya, entah berupa kegelisahan, ketegangan batin, atau hilangnya kepercayaan publik. Dan itulah yang terjadi pada Roy Panci ini. Artinya secara kultural, orang yang terus berbohong atau menuduh tanpa bukti digambarkan sebagai orang yang hidup dalam kecemasan. Takut narasinya runtuh, selalu sibuk membela diri, dan kehilangan kejujuran pada dirinya sendiri. Persis yang digambarkan oleh teroris CS ini. Nah, dalam bahasa modernnya ini disebut stres psikologi kronis. Nah, ilmu pengetahuan tidak mengaitkan kebohongan langsung dengan penyakit tertentu, namun yang namanya ilmu psikologi mengakui bahwa tekanan mental yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Cara berbicara, termasuk saya kira ketenangan dalam napas dan stabilitas emosi di ruang publik. Itulah yang dipertontonkan oleh Panci. Inilah jembatan antara nilai budaya dan sains modern. Jadi bukan hukuman gaib, melainkan beban batin yang menumpuk karena pilihan hidup. Jadi jangan salah kaprah, sahabat ya. Karena itu lisan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang namanya ruang publik itu standar moral menjadi lebih tinggi. Jadi semakin besar pengaruh seseorang, semakin berat pula tanggung jawab lisannya. Budaya Nusantara mengajarkan bahwa sing salah bakal nemu maline, yang salah akan menemui akibatnya. Kemudian Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Saya kira jelas semua itu. Jadi sekalipun maknanya sederhana, tapi kebenaran itu tidak bisa ditipu selamanya. Itu yang harus dicatat baik-baik, terutama oleh para teroris CS ini. Jangan main-main dengan lisanmu. Itulah kalau dalam tradisi Bugis itu kenapa ada istilah mata rasa, itu disejajarkan itu gigi pada saat kita masih kecil. Sesungguhnya itu simbol agar mulut ini dijaga. Bayangkan Roy Suryo ini, biar bagaimanapun juga kan dia ini tokoh publik, tapi memilih jalan tuduhan tanpa bukti, narasi tanpa verifikasi, dan keyakinan tanpa tanggung jawab. Nah, sejatinya sedang merusak kredibilitas sendiri. Bukan karena diserang orang lain, tetapi memang karena lisannya kehilangan pijakan moral. Mengkritik itu kan harusnya bermartabat. Oleh karena itu ketika saya bicara seperti ini bukan berarti saya mencela Panci, tidak. Tapi memang narasi yang dibangun itu penuh kebohongan, yang boleh jadi itu yang berimplikasi pada batinnya. Jadi batinnya, hatinya yang rusak ini orang. Oleh karena itu segala ucapan yang disampaikan oleh Panci yang merupakan tanpa bukti, saya kira pada akhirnya akan runtuh pada waktunya, sahabat. Ini saya kira akan jauh lebih memalukan lagi ketimbang apa yang dia derita hari ini. Dan inilah budaya Nusantara. Pada akhirnya saya kira yang namanya karma bukan tentang siapa yang jatuh, tapi tentang bagaimana seorang membangun hidupnya. Roy Panci ya seperti ini situasinya hari ini. Hidupnya tidak menentu. Saya kasih tahu kau Panci ya, yang namanya kebenaran itu tidak perlu diteriakkan. Kejujuran itu tidak butuh dibangun di atas fitnah. Dan yang namanya lisan harus betul-betul jujur. Ditanya dulu di dalam batin kita, apakah yang diucapkan ini tidak akan melukai orang, tidak akan merusak orang, sehingga batin kita juga ikut tenang. Karena itu ada satu ajaran Nusantara, ajaran kultural kita ya, yang saya kira masih sangat relevan dalam konteks hari ini. Jaga lisanmu, karena dari situlah ketenangan, martabat dan kepercayaan publik lahir. Dan semua ini kamu abaikan Panci. Oleh karenanya kalau kamu mengalami hal yang seperti ini, saya itu tidak kaget. Banyak orang sampai stroke. Gara-gara apa? Gara-gara batinnya yang rusak, hatinya yang tidak tenang.
Pokoknya di dalam hidupnya 1 kali 24 jam itu selalu memikirkan bagaimana orang jelek. Nah, boleh jadi itu yang kamu alami hari ini bersama dengan para kucuk-kucuk yang hari ini menemanimu seolah-olah berjuang. Saya kira begitu sahabat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.